Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yamutun nas ala ma asyu wa yub'atsun nas ala ma matu. Matinya seseorang itu sebagaimana kebiasaan ia hidup, dan kelak dibangkitkannya seseorang itu sebagaimana ia mati. Ketika seseorang kesehariannya berbuat baik, berakhlak baik, soleh, beribadah, kemungkinan besarnya akan mati dalam keadaan seperti itu. Artinya adalah mati dalam keadaan berakhlak baik, beribadah, karena kebiasaannya seperti itu. Wa yub'atsun nas 'ala ma matu, dan akan dibangkitkan sebagaimana ketika ia dimatikan. Karena dimatikannya dalam keadaan baik, maka nanti dibangkitkannya juga baik. Inilah yang dimaksud dengan bekal. Makanya sebisa mungkin kita terus-menerus menjadi orang yang baik, sehingga kita mati dalam keadaan berbuat baik. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita adalah orang yang ahli maksiat, sedangkan kita nanti dimatikan sesuai kebiasaan kita, yakni terus-menerus bermaksiat. Maka saya pribadi lebih suka menyebutnya bukan meninggal dalam keadaan ahli maksiat, tapi adalah ahli taubat. Teruskan maksiatmu, silakan. Terus bermaksiat, namun jangan lupa bertaubat. Maksiat langsung menyesal, taubat. Sehingga dalam setiap hari engkau digelari bukan ahli maksiat, tapi ahli taubat. Ketika meninggal dijuluki ahli taubat, bukan ahli maksiat. Dan Allah mencintai orang yang bertaubat. Yuhibbut tawwabin, Allah itu. Maka sungguh luar biasa orang yang ahli maksiat tapi terus-menerus bertaubat. Ketika meninggal, semoga dia menjadi ahli taubat, bukan ahli maksiat. Ada kisah, ada seorang kakek rutin berjamaah. Suatu ketika ia duduk di belakang imam, di saf terdepan. Saat imam selesai salam, kakek ini langsung maju ke imam. Wahai imam, nasihatilah aku, berikanlah hadis dari Rasulullah SAW satu saja yang mudah aku hafalkan. Kaget imam ini. Lalu imam berpikir sejenak, lalu mengatakan, ini hadis Rasulullah SAW, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alar lisan, thaqilatan fil mizan. Kata si kakek, ulangi imam, saya nggak hafal. Diulangi. Kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alar lisan, thaqilatan fil mizan. Terus diulang-ulangi. Kalimatan, ada dua kalimat. Habibatan ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman, yakni Allah yang maha pengasih. Khafifatan alal lisan, ringan di lisan. Thaqilatan fil mizan, namun berat di timbangan. Terus diulang-ulang. Thaqilatan fil mizan, kalimatan. Terus diulang-ulang. Suatu ketika kakek bilang, cukup, saya sudah hafal. Kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Sejak hafal hadis ini, kakek ini terus-menerus setiap hari ketika berjumpa dengan orang-orang selalu menasihati orang itu. Mas, kalimatan habibatan ilar rahman. Terus ketika pulang ke rumahnya, istrinya dinasihati, istriku, kalimatan, ada dua kalimat, dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Terus menerus dijadikan kebiasaan setiap hari. Bermain ke tetangganya, dinasihati tetangganya, wahai tetanggaku, kalimatan, ada dua kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Suatu ketika kakek ini sakit, lalu opnam di rumah sakit hingga koma beberapa hari. Dokter mendekatinya, memeriksanya. Saat itu si kakek sadar, matanya terbuka melihat dokter. Apa yang dikatakan si kakek? Wahai dokter,
kalimatan habibatan ilar rahman, dalam keadaan sakaratul maut. Terbuka matanya dari koma, melihat dokter, yang diucapkan langsung hadis tersebut. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lalu meninggal. Nah ini yamutun nas ala ma'asyu. Kebiasaannya setiap hari terus-menerus menasihati seseorang, meninggalnya dalam keadaan menasihati seseorang. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.